跟你一样，可是已经接受过一次罪的传承。闭目凝视。五祖灵动，曾傲然于侠。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru. Bagi yang baru bergabung nonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke Lautan Petir. Dato Beng-Ming akan memberikan bimbingan kepada Mu-Chen. Ini merupakan teknik puncak pencerahan spiritual miliknya, bernama 3 bunga berkumpul di puncak. Pelan-pelan namun pasti Mu-Chen akan menguasainya. Namun petir yang menyambarnya sangatlah dominan. Dato Beng-Ming memintanya untuk bertahan karena dalam gitulah sekuntum bunga bisa mekar. Hal tersebut sudah termasuk luar biasa hebat. Tapi Dato Beng-Ming bingung dan adanya sedikit hawa darah di dalam angin ini. Ternyata itu semua berasal dari sisi luar, tepatnya di alun-alun akademi. Kusi sama sekali tidaklah pernah menduga seorang pewaris klan Luosen akan ada di Akademi Baijiang. Ia pun memberikan salam kepada Loli sebagai pewaris dari klan Luosen. Serangan langsung saja dia keluarkan, dan begini pertarungan pun telah dimulai. Kusi memperkenalkan dirinya yang berasal dari klan Kusan. Mereka berdua sama-sama berasal dari keluarga kerajaan. Ketua Sekte bingung sejak kapan klan Kusan berada di Akademi Taiding. Berhubung Akademi Baijiang sudah menarik pewaris dari klan Luosen, tentu saja Akademi Taiding tidak ingin kalah dan menarik sosok berbakat dari klan Kuosan. Demi meningkatkan reputasi, hal inilah yang bisa dilakukan. Sementara Loli tidak pernah mendengar nama Kusi di dalam klan Kusan. Dia menjamin kalau Kusi ini tidaklah memiliki reputasi yang hebat. Kusi membenarkan hal itu, jadi dia akan menghabisi Loli demi mendapatkan reputasi tersebut. Penyerangan langsung saja dia lakukan, yang mana mereka pun telah berduel sengit. Kusi meminta Loli untuk tidak terlalu percaya diri, pasalnya kultivasi yang dia miliki masih berada di bawahnya. Loli membenarkan hal tersebut, tapi bukan berarti dia lemah. 跟你一样，可是已经接受过一次罪的传承。 Kita diberitahu kalau salah satu klan terkuat di dunia Sitian dari 4 klan dewa terdahulu di bawah pimpinan Luo Tianzhen membuat keluarga Luo menjadi sangat disegani. Tapi Kusi yakin kondisi kakeknya itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Mungkin hanya hitungan tahun saja mereka itu akan berakhir. Dia meminta agar Loli tidak terlalu percaya diri. Pasalnya wilayah api abadi tidak akan bisa melindungi keluarga Luo. Sepertinya Kusi sengaja melakukan hal ini untuk membuat Loli marah. Bahkan jika Luo Tianzhen mati, maka klan Luo tidak akan memiliki sosok di level Jijun tahap bumi. Dengan begitu, klan Kusan akan membantai klan Luosan. Meskipun Kusi terus membuatnya kesal, Loli teruslah berusaha untuk mendominasi jalannya pertarungan. Sampai akhirnya dia pun lengah dan dimanfaatkan oleh Kusi. Dia juga yakin kalau tujuan Loli kemari hanya untuk menghindari tanggung jawabnya saja. Akibat bacotan yang terus dilontarkan oleh Kusi, membuat Loli akhirnya terpancing juga. Serangannya bahkan sudah diprediksi oleh Kusi. Dia berjanji jika Loli mati di sini, maka cepat atau lambat klan Luo akan hancur. Serangan kembali dilakukan oleh Kusi. Di saat hendak menghadapinya, Kusi mulai menyinggung tentang Liu Zhen yang telah Loli habisi. Jadi Kusi ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Kembali kepada Mu-Chen, ia masihlah terus bertahan dan ia bahkan menerima pengakuan dari tetua Beng-Ming. Namun Mu-Chen merasakan sesuatu yang membuat ia langsung dibawa masuk untuk bertemu kembali dengan sosok naga putih. Ini merupakan ruang manik dari naga putih. Ia menampakkan wujud di depan Mu-Chen karena telah berhasil membuka manik naga. Mu-Chen tentu mengenalinya. Alasannya bertemu Mu-Chen adalah untuk memperlihatkannya sesuatu. Seketika saja kita melihat kekacauan yang terjadi pada sebuah wilayah, yang mana ada sebuah kekuatan yang mengerikan. Ini melahap semua warga.
tidak ada yang bisa melarikan diri dan langsung diubah menjadi batu oleh kekuatan tersebut. 你终于解放，闭目凝视。 Melihat kondisi tragis ini membuat Muchan benar-benar terkejut. Bagi naga putih, Muchan memang layak memiliki pilar iblis Dasumi. Bahkan dia tidaklah berubah menjadi iblis oleh aura jahatnya. Ternyata naga putih menggunakan pedang penguji demi bisa menguji hati Muchan. Hal yang diperlihatkan kepada Muchan barusan adalah kampung halaman naga putih yang telah dihancurkan oleh klan jahat dari luar. Mereka adalah sosok yang berkeliaran di dalam kekacauan. Sangatlah suka dalam memakan energi spiritual. Jika melihatnya, maka langit dan bumi akan teruntuk. Jika bertemu, maka semua roh akan menjadi abu. Bagi naga putih, pertemuan ia dan Muchan adalah jodoh. Manik yang diaktifkan mampu menangkal kejahatan. Namun Muchan masihlah memiliki hati yang baik, jadi ini adalah hal yang langka dan memiliki ambisi besar sepertinya. Jadi hari ini naga putih akan memberikan kesempatan kepadanya. Dengan harapan Muchan bisa terus mempertahankan hatinya. Kekuatan spiritual dari Manik itu sangatlah kuat. Seberapa banyak Muchan mengambil kekuatan ini tergantung pada keberuntungannya lagi. Kembali ke pertarungan di luar, di mana Kusi begitu yakin Loli tidak akan bisa mengalahkannya. Lebih lagi, dia pasti tengah meragukan sesuatu. Loli mencoba untuk tidak terlalu peduli dan langsung saja menyiapkan serangan pamungkas yang dia miliki. Tidak ingin kalah, Kusi juga langsung menyiapkan penyerangan balasan di mana mereka berdua pun tengah beradu kekuatan warisan. Kusi ternyata bukanlah Kan Kusen sembarangan. Jadi dia meminta mereka untuk bersiap melihat banyak kejutan di pertarungan itu. Serangan yang Kusi lancarkan sangatlah mendominasi. Bahkan Loli harus terkurung di dalamnya. Sambil tertawa, Kusi pun mengajaknya untuk bermain. Loli begitu kesulitan dalam mencarinya karena kekuatan ini terus mengganggu penglihatannya. Sementara itu, Muchan masihlah terus fokus dalam kultivasinya. Sudah 2 bunga berhasil ia mekarkan. Tanpa tetua Beiming ketahui, Muchan juga terus menyerap kekuatan dari Manik Naga Putih. Muchan sempat mengkhawatirkan kondisinya, namun Naga Putih ini hanyalah secercah pikiran saja. Kekuatan spiritualnya sudah lama tidak berguna untuknya. Jadi dia mempersilahkan Muchan untuk menyerap lebih banyak kekuatan spiritual yang ia bisa. Muchan tidak akan serakah dan ia juga takut melukai Naga Putih dan malah terus tergantung pada kekuatan itu. Naga Putih memuji Muchan yang tidak tamak, jadi dia akan memberikannya sebuah teknik demi bisa membantunya melindungi diri. Itu adalah ilmu pilar naga. Muchan sangatlah berterima kasih kepadanya. Naga Putih sangatlah senang karena bisa bertemu dengan sosok seperti Muchan. Sifatnya memang keras namun penuh ketulusan. Ini mengingatkannya kepada seseorang. Ia penasaran apakah Muchan pernah mendengar tentang klan Hu, yakni adalah Lindong dari klan Hu. Ia tengah berada di seluruh alam semesta Dakian. Dalam satu jentikan jari saja, dunia bisa menjadi abu di tangannya. Lindong dari klan Hu itu pernah sombong di posisi bawah. Setelah itu dia menerobos ke dunia Dakian dan mendirikan alam Hu. Kita pun diperlihatkan Lindong yang tengah berhadapan dengan sosok yang begitu besar. Meskipun dia sangatlah mengerikan, tapi terlihat kalau Lindong itu begitu tenang. Dengan satu meteor yang dia miliki, ia pun siap melakukan penyerangan. Terlihat dengan jelas betapa mengerikannya teknik yang Lindong miliki. Dalam satu jentikan jari saja, batu meteor ini pun dengan cepat melintasi alam semesta untuk bisa mengalahkan sosok besar di sana. Naga Putih ingat kala itu klan Hu bisa berdiri di dunia Dakian dengan hanya mengandalkan sumber daya miskin di posisi bawah. Muchan bingung apakah Naga Putih memiliki penyesalan tertentu. Naga Putih pun memberitahu jika suatu hari nanti Muchan bisa seperti klan Hu dan mencapai puncak. Maka Naga Putih ingin Muchan pergi ke kampung halamannya demi bisa mengusir roh jahat dan juga mengembalikan kampung halamannya. Muchan tidak terlalu memikirkan hal tersebut, pasalnya ini bukanlah tanggung jawabnya. Muchan paham, tapi baginya dia dengan klan Hu memiliki perbedaan besar.
namun dia tetap percaya bisa mengejar langkah klan Wu, bahkan melampaui sosok kuat seperti Lindong. Di saat waktu itu tiba, Mu Chen akan pergi ke tempat naga putih dan membasmi semua roh jahat di sana. Mendengar hal ini membuat naga putih senang. Ketika Mu Chen berhasil, maka naga putih akan memberikannya sebuah keberuntungan besar lagi. Manik naga lainnya pun diberikan, di mana ini akan membantu Mu Chen. Tapi dia berharap Mu Chen bisa menepati janjinya. Dan beginilah keberuntungan besar akan dia dapatkan. Naga putih pun pergi dan dia sangatlah senang bisa bertemu dengannya. Sementara itu di sisi lain, Loli telah masuk ke dalam jebakan dari teknik Kusan. Di sana ia mulai melihat kekacauan terjadi di mana para warga klan Luo telah dihabisi. Kusi memperlihatkan hal itu untuk mengatakan kalau Luo Tianchen telah salah memilihnya. Inilah nasib dari keluarga Luo karena telah menjadikan Loli sebagai pemimpin klan. Sosok Luo Tianchen juga diperlihatkan sambil bertanya mengapa Loli meninggalkan mereka. Di saat Kusi hendak menghabisi Tianchen, Loli pun menyerangnya dengan cepat. Tapi ilusi ini semakin dibuat menjadi mengerikan karena Loli malah diperlihatkan dengan menghabisi kakeknya sendiri. Tianchen merasa kalau Loli memang tidak pantas menjadi pemimpin mereka. Melihat adanya celah dari Loli, Kusi langsung saja melakukan penyerangan kepadanya yang membuat Loli terluka cukup parah. Bahkan pedangnya harus terpental. Setelah melihat apa yang terjadi, Kusi yakin kalau Loli sudah sadar. Ia memang tidaklah pantas menjadi pemimpin klan Luosan. Bahkan menjadikannya sebagai pewaris saja merupakan kesalahan besar. Teman-teman Loli sangatlah kesal karena Kusi menggunakan cara licik. Padahal sudah sangat jelas kemampuan Loli berada di atasnya. Kusi meminta semua orang untuk sadar kalau tidaklah mungkin sosok kuat dari 4 dewa kuno bergabung dengan Akademi Beichang. Kecuali akademi mereka memang hendak menyesatkan orang tidak berguna. Perkataan itu sama saja dengan menganggap remeh Akademi Beichang. Bagi Akademi Taiding, Akademi Beichang yang terhormat di masa lalu sepertinya telah kehilangan kelayakannya. Bahkan mereka tidaklah memiliki penerus yang kuat dan juga tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkan harga diri sesama murid. Sementara itu, Tetua Beiming bingung mengapa Mu Chen tidak kunjung selesai. Padahal kekasihnya itu tengah disiksa habis-habisan. Jadi apakah Mu Chen masih terus mencoba untuk membuka bunga ketiga? Pada akhirnya bunga ketiga sudah berhasil dia buka. Tetua Beiming pun tidak menduga hal tersebut terjadi. Ia pun menjadi cukup bersemangat, tapi dia mengingatkan kalau Mu Chen harus segera bertindak karena jika tidak, Akademi Beichang akan terus dipermalukan. Kusi penasaran mengapa para murid malah diam saja, padahal dia itu terus meremehkan mereka. Lantas apakah tidak ada yang maju menghadapinya? Atau apakah semua jenis Akademi Beichang hanyalah sekumpulan pengecut saja? Ketua Akademi Tianding pun mentertawakan semua ini, bahkan baginya mereka sangatlah mengecewakan. Teman-teman Loli segera menghampirinya. Di saat Kusi merasa dirinya sudah menang, sambaran petir pun muncul, yang mana seketika saja membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi terdapat siluet sosok naga besar yang muncul sambil diperlihatkan juga dengan sosok Mu Chen. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau pertarungan terjadi di antara Mu Chen dan juga Kusi. Dalam pertarungan ini, Mu Chen terlihat tengah bermain-main saja di hadapan Kusi. Ia tidaklah mengeluarkan kemampuan terbaik miliknya. Sementara itu, dua senior Mu Chen akhirnya berhasil menemukan di mana lokasi Mo Longzi berada. Sementara petarung Mu Chen dan juga Kusi teruslah memanas. Bahkan Kusi sampai memaksa Mu Chen menggunakan tubuh dewa petirnya, sambil memperlihatkan betapa mengerikannya teknik baru yang dia dapatkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.